ini dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung Angkatan 22. Di video kali ini kita bakal ngebahas Kita perkenalan dulu dong. Oh iya lupa. Boleh kita izin perkenalkan diri ya teman-teman semuanya. Boleh. Kita mulai dari kakak ini. Halo, gue Vincent, Gue Gis. gue Melisa. Gue Tania. dan juga Berkat. Di video kali ini jadi kita mau ngebahas satu topik yang lumayan menarik, yaitu nanti kedepannya kita bakalan mengadvokasi suatu masalah yang semoga nantinya bakal bermanfaat ya buat kita para penonton. Masalahnya apa tuh Mbak? Oh, Masalah apa yang iya. kita analisis? Jadi tema di video kali ini kita ngebahas soal akhir-akhir ini kan banyak A few moments later. curah hujan sangat tinggi ya. Cukup meningkat ya Mbak ya akhir-akhir ini. Dari awal tahun hingga saat ini masih banyak terjadinya hujan yang mengakibatkan beberapa daerah tuh kebanjiran. Jadi tema yang kita angkat pada kali ini adalah meningkatnya jumlah titik banjir di Kota Bandar Lampung. Nah, kita khususnya di Kota Bandar Lampung nih guys. Jadi nggak usah salvo ke kota-kota lain ya. Kita fokus utamanya di Kota Bandar Lampung. Iya. Titik gitu. Dan tuh. Jadi apa dulu nih Mbak yang bakal kita bahas? Jadi kalian tuh ngerasa gak sih Akhir-akhir ini di Kota Bandar Lampung tuh sering hujan ya. Kadang panas, kadang hujannya deras banget Mbak. Gak nentu banget itu cuacanya. Iya. dan yang lebih surprisingnya lagi tuh kayak tadinya daerah ini tuh jarang banget terkena Jarang banjir, banget banjir. tapi sekarang Jadi karena curah hujannya yang nggak menentu, akhirnya yang tadinya di tahun sebelumnya tingkat titik banjir yang ada di Bandar Lampung itu cuma sedikit, akhirnya meningkat guys. Padahal sebelumnya itu di data yang ada di Kementerian Kesehatan Bandar Lampung menunjukkan cuma ada 2 titik banjir yang ada di Bandar Lampung. Tapi sekarang meningkat, akhirnya jadi ada 3 titik banjir yang ada di Bandar Lampung. Kalau dari Mbak sendiri, di tempat Mbak sendiri pada banjir nggak sih? Itu rata-rata kan dari Raja Basa ya, dari kos-kosan. Mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa, bahkan ada yang dosen-dosen dari universitas kita juga terkena dampak banjirnya juga tuh. tempat gue sendiri sih juga ada beberapa daerah yang terkena banjir dan itu luar biasa banget. Padahal hujannya tuh kadang cuman sedikit gitu ya, sebentar, tapi itu udah Banjir banget. membludak Iya, gitu. bener banget. Itu diakibatkan apa sih ya sebenarnya biasanya tuh? Kalau pengalaman gue sih ya, karena gue tinggal di dekat Universitas Lampung. Jadi daerah gue tuh daerah kos deket-deket Kampung Baru itu banjir karena biasanya selokannya mampet. Selokannya mampet atau enggak kondisi jalan yang kurang baik. Jadi air-air itu menggenang di lubang-lubang jalan, itu pindah ke selokan tapi selokannya mampet. Jadi Nah, mampet air itu mengalir tuh cukup susah. Iya, dia tersumbat, akhirnya naik semua airnya gitu. Begitu. Nah, kalian tahu kenapa tersumbat? Ya, betul. Kalau yang jawab sampah, kalian betul. Nggak jawab Betul. sampah, berarti salah. Jadi kenapa nih Mbak, kira-kira kok bisa banjir sih? Salah satunya pasti faktor dari pembuangan sampah yang sembarang ya, nggak pada tempatnya, itu bisa banget menyebabkan banjir itu terjadi di mana-mana sekarang Kak. Bahkan zona di Lampung itu juga untuk zona hijaunya tuh masih kurang sih. Nah, itu bener banget. Kalian juga ngerasa nggak sih teman-teman di Lampung nih kurang banget atau bisa kita bilang minim banget lingkungan Ruang hijau terbuka ya? Itu warga-warga kan pada padat banget, apalagi daerah Karam, Raja Basa, wajar aja masih untuk selokan itu kurang karena banyakan rumah-rumah warga dibandingkan selokannya tuh. Benar banget. Apalagi kesadaran masyarakatnya yang kurang akan buang sampah. Nah, terkait tentang permasalahan tadi kan kita sudah bicarain semua tentang masalahnya, tentang dampaknya dan penyebabnya. Tapi kalau kita sendiri nggak ada solusi, sama aja Percuma. bohongan. Apa? Kalau mungkin dari gue ya, gue ada sedikit gagasan tentang mungkin lebih ke cara kita menangani sampahnya. Apalagi tadi kan kita sempat bahas tentang penyumbatan sampah di saluran air gitu kan. Jadi gue ada gagasan gimana kalau kita memanfaatkan sampah-sampah dapur rumah tangga seperti sampah-sampah makanan atau sampah-sampah organik untuk dijadikan kompos gitu. Sebelumnya teman-teman di sini udah tahu kompos kan ya? Tahu Tahu. sih ya. Yang kemudian nantinya bisa jadi pupuk gitu nggak sih? Bener Oh, banget. iya. Nah, jadi yang ada di pikiran gue tuh gimana kalau kita manfaatin sampah-sampah tersebut untuk menjadi kompos supaya sampah itu nggak dibuang sembarangan.
apalagi terutama ya di rumah tangga, di rumah-rumah itu kan kebanyakan entah ibu-ibu atau bapak-bapak sampah-sampah makanan tuh asal lempar aja ya, entah numpuk di tempat sampah atau di tanah gitu, selokan Di gitu. jalan-jalan. Jadi kita manfaatin dengan cara kita kumpulkan di suatu wadah, itu kita taruh, memancing zat-zat tertentu untuk menjadikan makanan sampah-sampah tersebut menjadi suatu kompos gitu. Jadi di satu sisi kita mengurangi sampah dari rumah tangga, di sisi lain kita mendapatkan kompos untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Itu juga membuat lahan hijau juga nggak sih untuk Bandar Lampung sendiri? Bener banget. Jadi faktor pendukung untuk di beberapa perumahan atau di beberapa pedesaan atau beberapa pemukiman untuk menumbuhkan kembali tanaman hijau. Gitu Mbak. Iya. Makanya tadi Yang Mbak tanya punya bilang lahan seperti itu. gitu. Mana dari teman-teman? Kira-kira Terus, ide tersebut gimana? Tadi kan Bang Berkat bilang itu untuk sampah organiknya tersendiri. Tapi kalau dengan sampah non organiknya tuh gimana solusinya? Mungkin kita bisa distribusikan. Mungkin teman-teman tahu ya, ada namanya kegiatan-kegiatan dari Karang Taruna seperti entah memanfaatkan sampah plastik dijadikan tas. Teman-teman tahu nggak kayak gitu kegiatan-kegiatan? Kerajinan tangan gitu. Nah, itu dia. Kita bisa seleksi sampah-sampah tersebut, kita distribusikan. Nah, di situ kita bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti perangkat desa atau dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup. Jadi kita akan bekerja sama di mana nanti teman-teman dari perangkat desa itu menyediakan tempat untuk kita ngoper atau memberikan sampah-sampah plastik atau sampah-sampah yang bisa kita daur ulang. Jadi nanti sampah-sampah tersebut bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang lebih berguna. Gitu. Jadi semua sampah itu bisa dimanfaatkan. Ada yang bisa dijadi kompos, ada yang bisa jadi barang yang siap pakai lagi. Begitu. Jadi maksudnya itu kita ngajak masyarakat buat lebih memilah-milah sampah, di mana sampah organik ini bisa kita manfaatkan lagi buat jadi suatu pupuk dan kita bisa menanam tumbuhan baru lagi, dan di mana yang sampah non organik itu kita kumpulkan juga dan dijadikan suatu barang yang bisa kita gunakan kembali. Nah, betul banget. Jadi kita bisa mengurangi apa ya namanya penyebabnya dari kebanjiran ini. Jadi kita nggak harus langsung ke ngasih langkah yang besar. Kita bisa menggunakan langkah kecil terlebih dahulu untuk menanggulangi kebanjiran tersebut. Betul. Kemudian di samping itu juga kita nggak bisa dong ya bergerak sendiri hanya berlima. Kita juga tentunya bakal melibatkan beberapa lembaga. Seperti apa contohnya? Seperti yang tadi aku sebut tadi, ada ada dinas lingkungan hidup, udah itu ada perangkat desa seperti ketua RT, RW ataupun perangkat desa lainnya. Seperti itu. Iya, jadi dengan minta dukungan kepada mereka dan mereka siap membantu kita, kemungkinan kedepannya kita bakal bisa menjalankan program itu. Ya, harapannya sih Harapannya mungkin sih bisa seperti itu. dipermudah ya. Apalagi kita sendiri tahu alur birokrasi di negara ini seperti apa. Iya. Nah, dengan apa yang tadi udah kita jelaskan terkait masalah, dampak, dan juga solusinya, kita mengusungkan satu kebijakan kecil yang diharapkan kedepannya bakal bisa berdampak untuk masyarakat. Betul, dengan cara pelaksanaan program pemisahan sampah organik dan juga anorganik. Diharapkan dari pelaksanaan program tersebut kita dapat memanfaatkan sampah-sampah tersebut, mulai dari sampah organik untuk menjadi kompos dan juga sampah anorganik untuk menjadi barang siap pakai. Oleh karena itu kami mengusungkan program tersebut untuk mengadvokasi masalah dari meningkatnya jumlah titik banjir di Kota Bandar Lampung. Kayaknya udah segitu aja ya. Bener banget, udah capek menurut saya. Yang ada minuman juga nih, aus. Sponsor. Yaudah guys, segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.